merupakan salah satu jenis narkoba yang berupa obat herbal yang terdiri dari daun, bunga, tunas tanaman cannabis sativa. Ganja seringkali diisap seperti rokok, pipa, atau rokok lintingan. Banyak orang yang menggunakan ganja dengan alasan pelarian dari beban hidup. Namun, tidak bisa sembarangan dikonsumsi. Jika ganja dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama dan dosis yang berlebihan, efek yang ditimbulkan akan sangat berbahaya, sehingga kesehatan akan memburuk. Belum lama ini, artis bernama Rizky Nazar terkonfirmasi penyalahgunaan ganja dan ditetapkan sebagai tersangka. Rizky Nazar ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2021 di kediamannya di Kramat Jati, Jakarta Timur oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Rizky Nazar memiliki alasan mengapa dirinya memutuskan untuk mengonsumsi ganja. Artis berumur 25 tahun tersebut mengaku sedang mengalami kesulitan tidur. Ganja dikonsumsinya agar membantunya untuk mudah tidur. Saat penangkapannya, ditemukan barang bukti 2 bungkus ganja seberat 0,36 gram dan 0,61 gram. Halo teman-teman, nama saya Wildan. Nomor NPM saya 2120500389. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perilaku menyimpang dari kasus ini berdasarkan aspek sosiologinya. Pertama, menurut Robert M. Lawang, perilaku yang menyimpang adalah suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem ini untuk memperbaiki. Sedangkan menurut James W. van der Zanden, perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dari luar batas toleransi. Penyalahgunaan narkoba, termasuk ganja, merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melanggar batas toleransi. Penggunaan ganja tanpa disadari oleh indikasi medis dan tidak berada di bawah pengawasan dokter hanya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan penggunaannya. Pemerintah Indonesia pun belum mengesahkan secara hukum penggunaan ganja sebagai obat. Maka dari itu, penggunaan ganja merupakan bentuk penyimpangan. Terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Aujanur Adli, NPM 2120500386. Penggunaan narkoba sangat berbahaya. Bahkan, di Indonesia sendiri telah memiliki norma hukum dan memberi sanksi bagi para penggunanya. Meski begitu, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih marak terjadi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu Rizky Nazar. Ia menggunakan jenis narkoba ganja karena mengalami kesulitan tidur. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Matthew Roman, yaitu seorang peneliti medis ganja, mengatakan bahwa ganja dapat memulihkan siklus tidur alami, meredakan nyeri kronis, serta anti kecemasan sehingga dapat menenangkan pikiran dan tubuh yang stres. Namun, perlu diketahui juga bahwa penggunaan ganja dalam jangka panjang membuat perubahan pada materi abu-abu di otak. Oleh karena itu, banyak cara lain yang dianjurkan oleh dokter untuk mengatasi masalah kesulitan tidur. Apapun alasan dari para pengguna ganja, seperti pelarian diri dari beban hidup atau melupakan masalah yang dihadapi, tetap tidak bisa dibenarkan sebab masih banyak cara lain untuk mengatasinya. Kita masuk ke bagian problem solving. Saya akan menjelaskan. Saya Erik Pratama dengan NPM 2120500388. Penyalahgunaan narkoba termasuk ganja merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melanggar batas toleransi. Belum lama ini, Rizky Nazar terkonfirmasi penyalahgunaan ganja dan ditetapkan sebagai tersangka. Rizky ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2021 di kediamannya di Kramat Jati, Jakarta Timur oleh Polres Metro Jaya Selatan. Saat penangkapannya ditemukan bukti 2 bungkus ganja seberat 0,36 gram dan 0,61 gram. Menurut pengakuan Rizky serta pemeriksaan yang dilakukan penyidik, Rizky baru-baru ini mengenal ganja. Sebelumnya tidak diketahui bahwa Rizky membeli ganja dari seorang yang kerap disapa Ipang. Dan kini Ipang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO.
Ya, saya Muhammad Arkan Raharja dengan NPM 212050385. Saya akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah Sosiologi. Rizky Najar menggunakan ganja bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengakuannya, ia menggunakan ganja untuk membantunya agar cepat tidur karena mengalami kesulitan untuk tidur. Akibat perbuatannya menggunakan ganja, Rizky Najar dikenakan pasal 127 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pihak keluarga Rizky Najar mengajukan permohonan untuk rehabilitasi dan permohonan tersebut disetujui sehingga Rizky Najar tidak harus ditahan di Polres Metro Jaya Jakarta Selatan untuk ditahan, melainkan dirujuk ke Badan Nasional Narkotika atau yang sering disebut dengan BNN untuk menjalani proses rehabilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Siti Maulidia, jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unpes 2021. Perlu kita semua ketahui bahwa di Indonesia sendiri telah memiliki norma hukum yang memberikan sanksi kepada para pengguna narkoba. Hukuman tersebut bertujuan untuk mengendalikan perilaku seseorang agar tidak melanggar tata nilai dan norma sosial yang berlaku. Hukuman membuat para pelaku penyimpangan sadar dan jera akan kesalahannya. Hukuman yang diterima seseorang pun dapat dijadikan pelajaran atau peringatan bagi orang lain agar tidak mengikuti untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan menurut kelompok kami, cara atau solusi yang tepat untuk mengatasi sulit tidur yang sedang dialami oleh Rizky Nazar bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu, yang pertama, meluangkan waktu untuk melakukan relaksasi, kedua, mengonsumsi makanan yang sehat, ketiga, berolahraga, dan keempat, antisipasi perubahan jam tidur pada saat bepergian atau bekerja. Cara-cara tersebut lebih efektif dan sehat dan tentunya tidak melanggar hukum. Maka lebih baiklah hindari narkoba, karena jika sudah kecanduan, maka hal tersebut akan mengganggu kesehatan para penggunanya. Dari apa yang telah kelompok kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa Rizky Nazar menggunakan narkoba karena mengalami kesulitan tidur. Namun, perbuatannya tersebut merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan harus menerima hukuman, sehingga dikenakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 4 tahun penjara. Tetapi, Rizky Nazar hanya menjalani proses rehabilitasi. Hal tersebut dikarenakan disetujuinya permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh pihak keluarganya. Namun, dari kelompok kami menyarankan bahwa jika Rizky Nazar mengalami kesulitan tidur, maka lakukanlah hal-hal yang lebih efektif dan lebih sehat, dan tentunya tidak melanggar hukum. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.